Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Noviana Dwi Nur Aini NPM 062, saya sendiri Okta Putri Susanti NPM 072, Rentika Eliana Silitonga NPM 073, dan Agni Devita Sari NPM 093. Kami akan menjelaskan tentang perencanaan pembangunan desa. Gambaran umum perencanaan desa. Apa yang dimaksud dengan perencanaan pembangunan desa? Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipasif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah desa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota dan dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, atau di bawah koordinasi camat. Perencanaan pembangunan desa ditetapkan dengan peraturan desa. Yang pertama, rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka 6 tahun. Yang kedua, rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintahan desa atau RKP desa, merupakan penjabaran dari RPJM desa untuk jangka 1 tahun. Rencana pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan. Untuk teknis penyusunan RPJM desa dan RKP desa diatur dalam peraturan bupati atau wali kota. Saya Agni Devita NPM 093 akan melanjutkan pemaparan tentang rencana pembangunan desa jangka menengah desa atau yang biasa disebut dengan RPJM desa. RPJM desa menyelenggarakan penyusunan dengan mengikut sertakan unsur masyarakat desa dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten atau kota. Tahapan penyusunan RPJM sesuai Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pembangunan desa meliputi: yang pertama, ada pembentukan tim penyusun yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat, anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya. Lalu yang kedua, ada penyelarasan arah kebijakan pembangunan desa, kabupaten atau kota. Ini dilakukan dengan tujuan mengintegrasi program dan kegiatan pembangunan kabupaten atau kota dengan pembangunan desa. Yang ketiga, ada pengkajian keadaan desa. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mempertimbangkan kondisi objektif keadaan desa. Yang keempat, ada penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Yang kelima, penyusunan rancangan RPJM desa. Ini dilakukan setelah musyawarah desa. Maka menindaklanjuti hasil kesepakatan, yaitu ada tim penyusun RPJM desa menyusun rancangan RPJM desa berdasarkan berita acara hasil kesepakatan dan dituangkan dalam format rancangan RPJM desa dan dilampiri dokumen rancangan. Selanjutnya ada berita acara disampaikan oleh tim penyusunan RPJM desa kepada kepala desa. Yang terakhir, ada kepala desa memeriksa dokumen rancangan RPJM desa yang telah disusun oleh tim penyusun. Yang keenam, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala desa menyelenggarakan permusyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan. Yang ketujuh, ada penetapan. Setelah menyepakati rancangan, selanjutnya kepala desa mengarahkan tim penyusun untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah. Selanjutnya, rancangan RPJM desa
menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RPJM desa. Dan kepala desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RPJM desa, dibahas dan disepakati untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RPJM desa. Yang terakhir, perubahan RPJM desa. Hal di mana kepala desa mengubah RPJM desa yaitu terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, kerusuhan sosial yang berkepanjangan. Selanjutnya terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah. Perkenalkan, nama saya Noviana Dwi Nur Aini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKP Desa. RKP Desa itu disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah kabupaten atau kota. RKP Desa sendiri itu ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. Untuk yang pertama adalah penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa. Jadi, Badan Permusyawaratan Desa itu menyelenggarakan musyawarah desa untuk pedoman bagi pemerintah dengan menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. Untuk yang kedua adalah pembentukan tim penyusun RKP Desa. Jadi, pedoman menyusun RKP Desa tim terdiri dari kepala desa selaku pembina, sekretaris desa selaku ketua, dan ketua lembaga pemberdayaan masyarakat itu sebagai sekretaris dan anggota. Untuk yang ketiga adalah pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program atau kegiatan masuk ke desa. Jadi, kepala desa itu mendapatkan data dan informasi dari kabupaten atau kota, dan data dan informasi itu diterima kepala desa dari kabupaten atau kota paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan. Lalu untuk yang keempat ada pencermatan ulang RPJM desa. Jadi, tim penyusunan RKP desa itu mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 tahun anggaran berikutnya yang tercantum dalam dokumen RPJM desa, dan hasil pencermatan tersebut itu menjadi dasar bagi tim penyusun untuk menyusun rancangan RKP desa. Untuk yang kelima itu adalah penyusunan rancangan RKP desa. Jadi, pemerintah desa itu dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan desa serta pembangunan kawasan pedesaan ke pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Dan usulan tersebut itu dapat dituangkan dalam usulan RKP desa. Untuk yang keenam itu penyusunan RKP desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Jadi, musyawarah perencanaan pembangunan desa itu diikuti oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan unsur masyarakat. Jadi, unsur masyarakat itu terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, nelayan, dan lain-lain. Untuk yang terakhir adalah penetapan RKP desa. Untuk langkah-langkahnya itu yang pertama ada hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa itu dituangkan dalam berita acara. Lalu, kepala desa itu mengarahkan tim penyusun RKP desa melakukan perbaikan dokumen, dan rancangan RKP desa itu menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RKP desa. Dan yang terakhir itu kepala desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RKP desa yang akan dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RKP desa. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Rentika Elena Silitonga, NPM 073, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang berikutnya adalah batasan proporsi belanja. Batasan proporsi belanja dalam APB desa, khususnya belanja yang bersumber dari dana desa, terdapat batasan penggunaan berupa prioritas penggunaan dana desa.
dalam pasal 19 PP nomor 43 tahun 2014 JO PP nomor 47 tahun 2015 disebutkan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan, masyarakat dan kemasyarakatan, namun diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk selanjutnya adalah prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada 3 prinsip, yaitu pertama, keadilan dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, kebutuhan prioritas dengan mendahulukan yang kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa. Yang ketiga, tipologi desa dengan mempertimbangkan keadaan, kenyataan karakteristik, geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa. Slide selanjutnya adalah penganggaran keuangan desa. Yang pertama, gambaran umum penganggaran keuangan desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa atau APD desa merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Untuk yang kedua, proses penyusunan APD desa. Proses penyusunan APD desa dibagi menjadi 5. Yang pertama, Sekre Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APD desa berdasarkan RKP desa. Yang kedua, Kepala Desa menyampaikan kepada Badan Permusyawarahan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Yang ketiga, rancangan peraturan desa tentang APD desa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Yang keempat, Bupati atau Wali Kota menetapkan hasil evaluasi rancangan APD desa paling lama 20 hari kerja sejak diterima rancangan peraturan desa tentang APD desa. Yang kelima, peraturan desa tentang APD desa ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun anggaran berjalan. 3. Struktur anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa. APB desa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa. APB desa terdiri atas pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Untuk format APB desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Kemendagri nomor 113 tahun 2014 bersifat tidak mengikat, khususnya pada kode rekening objek belanja yang bertanda strip. Lalu untuk alat pengendali dan pengklasifikasian ada pendapatan desa. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Yang selanjutnya ada belanja desa. Belanja desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Nah, belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Yang terakhir ada pembiayaan. Pembiayaan ini meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Yang keempat, pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Ada kode rekening. Pengelolaan keuangan yang baik memerlukan adanya suatu klasifikasi dalam sistem yang dijabarkan dalam kode rekening atau chart of account. Kode rekening tersebut terdiri dari kumpulan akun secara lengkap yang digunakan di dalam pembuatan proses perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, hingga pelaporan. Kode rekening merupakan alat mensinkronkan proses perencanaan hingga pelaporan, sehingga kebutuhan pelaporan yang konsisten sejak mulai proses perencanaan dan penganggaran akan dapat terpenuhi. Lalu yang kelima ada perubahan APB desa. Perubahan tersebut disepakati terlebih dahulu dalam perubahan AKP desa.
Peraturan desa tentang perubahan RKP desa menjadi dasar dalam penyusunan perubahan APB desa. Perubahan APB desa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Tata cara pengajuan perubahan APB desa secara umum sama dengan tata cara penetapan APB desa. Slide selanjutnya adalah pelaksanaan keuangan desa. Untuk yang pertama adalah pelaksanaan pendapatan desa. Apa sih pelaksanaan pendapatan desa itu? Pelaksanaan pendapatan desa adalah proses penerimaan berbagai sumber pendapatan desa. Antara lain itu pendapatan asli desa yang berasal dari masyarakat dan lingkungan desa. Misalnya penerimaan pungutan dan sewa. Lalu pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah supradesa. Misalnya dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak atau retribusi daerah dan bantuan keuangan. Serta lain-lain pendapatan desa itu berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang telah ditetapkan sebelumnya dalam APB desa. Untuk yang kedua adalah pelaksanaan belanja desa. Pelaksanaan belanja desa adalah proses pengeluaran dari RKD untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam APB desa. Dalam pelaksanaan tersebut, itu bendahara desa melakukan pengeluaran belanja desa atas kegiatan yang dimaksud. Untuk yang ketiga adalah penyelenggaraan kewajiban perpajakan. Atas transaksi keuangan yang wajib dikenakan pajak, itu bendahara desa memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan atau pemungutan dan seluruh potongan atau pemungutan pajak tersebut itu wajib disetorkan ke rekening kas negara sesuai ketentuan perpajakan. Nah, kewajiban tersebut harus dilaksanakan bendahara desa, di mana jika tidak dilaksanakan maka terdapat sanksi dan akan menjadi permasalahan atau temuan bagi pemeriksa di kemudian hari. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah pengadaan barang dan jasa atau bisa disebut dengan PBJ desa. PBJ desa sebagaimana diatur pada pasal 105 PP nomor 43 tahun 2014. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati atau wali kota mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa di desa, yang disusun dengan pedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan yang dimaksud adalah Peraturan Kepala LKPP nomor 13 tahun 2013 sebagaimana telah diubah pada Perka LKPP nomor 22 tahun 2015 tentang pedoman tata cara pengadaan barang dan jasa di desa. Pembiayaan desa. Pembiayaan desa yaitu proses penerimaan dan pengeluaran pembiayaan desa sebagaimana telah dicantum dalam APB desa. Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Sekian dari kelompok kami, bila ada salah mohon maaf. Terima kasih.